Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Safira. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, keadaan dalam bersemangat, dan siap untuk memulai pembelajaran. Untuk hari ini pembelajaran apa sih Bu? Nah, kita akan belajar mengenai peta. Kenapa sih Bu kita belajar peta? Nah, tujuan pembelajaran kali ini tuh agar kalian semua memiliki keterampilan membaca peta. Juga kalian mengetahui letak lingkungan kalian itu di mana suatu wilayahnya itu. Lalu juga mengetahui persebaran dari suatu wilayah lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, kalian sudah tidak asing kan dengan kata-kata peta. Apa sih itu peta? Ada yang tahu? Kalian juga pasti pernah melihat kan peta yang biasanya ada di ruang kelas. Lalu kalian juga pasti bingung dengan perbedaannya dengan atlas ataupun globe yang berbentuk bola itu. Betul kan? Nah, untuk peta sendiri, peta merupakan gambaran permukaan bumi yang digambarkan melalui bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Jadi, kenampakan bumi yang digambarkan melalui bidang datar biasanya itu berbentuk bidang datar seperti dalam kertas ataupun dalam bidang datar segi 4 yang biasanya ada di ruang kelas kalian. Nah, itu tuh disebutnya peta. Nah, perbedaan dengan atlas itu, kalau atlas itu bentuk kenampakan bumi yang dibukukan, sedangkan globe itu dalam berbentuk bola. Seperti itu. Itu bedanya peta, atlas, dan juga globe. Nah, peta sendiri juga itu tadi sudah disebutkan ya, diperkecil dengan skala tertentu. Nah, pasti kalian juga pengen tahu nih, skala itu apa sih Bu? Nanti kita akan bahas ya. Untuk selanjutnya, peta. Kenapa sih peta itu diciptakan? Tujuan dan fungsinya peta itu untuk apa? Nah, peta sendiri itu memiliki tujuan dan fungsi tersendiri. Tujuan dari peta itu yang pertama, untuk membantu manusia mengetahui jarak suatu wilayah atau lokasi suatu wilayah. Yang kedua, peta itu dibuat untuk mengetahui persebaran suatu wilayah. Dan yang ketiga, peta itu dibuat untuk mengetahui arah suatu wilayah atau arah suatu tempat. Sedangkan fungsinya sendiri itu yang pertama, untuk menunjukkan posisi atau lokasi. Biasanya letak suatu tempat dalam hubungannya dengan tempat yang lain. Misalkan letak Provinsi Jawa Barat itu ternyata ada di antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Banten. Nah, itu contohnya. Terus yang ketiga, fungsinya itu untuk menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi. Seperti biasanya itu dalam peta ada yang bentuknya segitiga, itu tuh mewakili bentuk permukaan bumi gunung. Terus juga ada benua dan permukaan bumi yang lainnya. Itu biasanya ada dalam peta. Sehingga dimensinya itu dapat terlihat dalam peta. Lalu fungsi yang ketiga adalah untuk menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Nah, melalui peta juga kita dapat mengetahui nih potensi dari suatu daerah. Apakah daerah ini berpotensi longsor, apakah daerah ini berpotensi banjir, dan potensi-potensi yang lainnya. Itu adalah tujuan dan fungsi dari peta. Selanjutnya nih anak-anak, dalam pembuatan peta sendiri itu tidak sembarangan loh. Ada syarat-syarat tertentu dalam pembuatan peta. Yang pertama harus ekuivalen, yang kedua harus equidistant, yang ketiga harus confirm, selain itu harus menarik, harus jelas, dan harus bersih. Tadi disebutkan ada 3 istilah, equivalen, equidistant, dan confirm. Adakah yang tahu apa itu artinya? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, syarat pembuatan peta itu harus equivalen. Maksudnya apa sih Bu? Nah, equivalen ini
Maksudnya, luas daerah pada peta itu harus sama dengan luas daerah yang sebenarnya. Terus yang kedua, equidistant. Equidistant ini, di sini jarak pada peta itu harus sebanding dengan jarak pada lapangan atau jarak pada sebenarnya. Lalu yang ketiga, confirm, yaitu bentuk suatu wilayah dalam peta itu harus mirip mungkin dengan yang sebenarnya pembuatannya itu, sehingga peta itu dapat valid dan dapat akurat. Oke? Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai komponen peta. Siapa nih tadi yang sudah bertanya-tanya, apa sih itu skala yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu pada saat menjelaskan mengenai pengertian peta? Nah, nanti akan dibahas di dalam komponen peta. Nah, sekarang Ibu mempunyai contoh peta yang ada di lingkungan kita. Tara! Ini adalah peta rencana pola ruang Kecamatan Cileunyi. Ibu sengaja menggunakan contoh ini karena ini dekat dengan lingkungan kita. Kita berada, tempat tinggalnya itu di Kabupaten Bandung, tepatnya di Kecamatan Cileunyi, Desa Cibiruetan. Nah, di dalam peta pola ruangan ini ada desa kitanya juga. Seperti itu ya. Nah, kita sekarang akan membahas dulu nih mengenai komponen-komponen peta. Ada apa saja sih komponen-komponen peta itu? Yang pertama pastinya ada judul peta. Nih, di sini judul peta. Maaf ya, mungkin tidak terlihat. Namun, nanti teman-teman semua, anak-anak bisa searching secara mandiri, dicari mengenai peta pola ruang Kecamatan Cileunyi. Nanti kita sesuaikan sama-sama ya di rumah ya. Oke, komponen yang pertama adalah judul peta. Di sini tertera judulnya itu Peta Rencana Pola Ruang Kecamatan Cileunyi. Ini sudah pasti dan mutlak ada dalam suatu peta. Peta itu harus memiliki judul agar jelas ini tuh peta persebaran apa atau peta wilayah apa. Lalu yang kedua ada skala peta. Nah, di sini nih, mungkin ini terlihat sangat kecil sekali ya. Di sini tertuliskan skalanya itu 1/25.000 skalanya itu. Jadi petanya itu diperkecil hingga 1/25.000. Lalu yang ketiga ada arah mata angin. Oh iya, mohon maaf. Tadi kan Ibu sudah menyebutkan ya, skalanya itu 1/2000. Nah, artinya skala sendiri itu apa sih, Bu? Skala sendiri itu, anak-anak, merupakan perbandingan jarak yang sebenarnya dengan jarak yang ada pada peta. Jarak yang sebenarnya misalkan 25 juta kilometer, itu diperkecil ke dalam peta menjadi 20.000. Jadi misalkan ditulisnya itu 1/25.000. Jadi jarak sebenarnya itu berbanding dengan jarak peta. Seperti itu, nanti ada satuannya, akan belajar ya untuk penghitungan skala. Lalu komponen yang ketiga adalah ada arah mata angin. Ini ada arah mata angin. Di sini arah mata anginnya itu menunjukkan U. Pasti anak-anak juga sudah tahu ya arah mata angin. Arah mata angin itu ada berapa? Oke, nanti kita nyanyikan ya. Arah mata angin itu ada utara, barat, timur, selatan, ada barat laut, ada timur laut, ada tenggara, ada barat daya. Yuk kita nyanyikan lagu arah mata angin. Barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Nah, biasanya itu utara diidentikan dengan arah ke atas. Arah ke atas. Untuk di sebelah kiri itu barat. Lalu di antara barat dengan utara itu ada barat laut. Lalu di sebelah kanan itu timur. Nah, untuk yang ada di antara utara dengan timur itu ada timur laut.
Lalu setelah itu di paling bawah itu, arah bawah itu biasa diidentikan dengan selatan. Nah, di antara timur dan selatan itu ada tenggara. Lalu di antara barat dan selatan itu ada barat daya. Diingat ya, dihafalkan lagunya ya. Nah, biasanya juga dalam peta itu harus ada arah mata angin untuk menentukan suatu posisi kita. Suatu posisi ya. Lalu, komponen selanjutnya itu ada legenda. Nah, legenda ini adalah penjelasan mengenai simbol-simbol apa saja yang ada dalam peta. Nah, berkaitan dengan simbol, simbol itu ada banyak macamnya. Ada simbol titik, ada simbol garis, ada juga penjelasan mengenai warna dalam legenda itu. Nah, biasanya di dalam simbol titik itu menjelaskan mengenai posisi suatu wilayah. Atau nih ya, dalam contoh peta kecamatan ini, di sini itu penjelasan mengenai daerahnya. Jika titiknya itu bulat hitam tebal, itu menunjukkan pusat desa. Lalu jika ada bulatan kosong, di tengahnya itu kosong, itu menunjukkan ibu kota kecamatan. Lalu ada titik hitam, lalu di luarnya dikelilingi lingkaran seperti ini, itu menunjukkan ibu kota kabupaten. Itu simbol titik, contoh simbol titik. Lalu ada juga nih contoh simbol garis. Simbol garis itu biasanya menunjukkan suatu geografis, kondisi letak geografis ya, kondisi geografis. Nah, contoh di sini itu ada garis putus-putus atau garis yang tambah-tambah plus-plus gitu, itu menunjukkan batas provinsi. Kalau di sini, jika di sini contohnya itu yang hitam ini merupakan simbol garis yang menyatakan perbatasan desa. Jadi dalam satu kecamatan itu terdiri dari beberapa desa, dan dalam peta pun batas desa itu disimbolkan dengan garis-garis ini. Contohnya. Nah, lalu juga ada dalam legenda itu warna, keterangan warna. Seperti dalam peta ini, peta kecamatan Cileunyi ini banyak sekali ya warnanya, tapi didominasi oleh warna kuning. Apa sih artinya warna kuning? Nah, ini tuh ada arti-arti keterangannya itu dalam legenda. Untuk warna kuning sendiri, ini menandakan atau menunjukkan daerah atau kawasan pemukiman warga. Sedangkan untuk yang warna hijau min ini yang terlihat sangat muda, ini itu menunjukkan kawasan pertanian lahan kering. Oh, ternyata di Kecamatan Cileunyi ini, di lingkungan sekitar kita ini, potensinya itu banyaknya pertanian lahan kering. Persebaran wilayahnya itu selain dari banyaknya pemukiman warga. Nah, untuk desa kita sendiri, kita itu berada di Desa Cibiru Wetan. Kalau kita lihat, ini adalah Kecamatan Cileunyi. Berada di, kalau kita mematoknya itu ini utara, ini adalah Desa Cibiru Wetan yang oleh ibu diberi kotak. Nah, jika ini Kecamatan Cileunyi dan ini Desa Cibiru Wetan, kita tarik garis koordinatnya. Letak Desa Cibiru Wetan itu tidak satu koordinat dengan Kecamatan Cileunyi, tetapi lebih ke serong kirinya Kecamatan Cileunyi. Untuk itu, Desa Cibiru Wetan itu terletak di barat, sebelah barat lautnya Kecamatan Cileunyi. Nah, untuk Desa Cibiru Wetan sendiri, ini tuh jika terlihat kita nanti bisa browsing bareng-bareng ya mengenai peta pola ruangan Kecamatan Cileunyi ini. Nah, Desa Cibiru Wetan ini itu
ada keterangan warnanya itu ada kuning, ada hijau muda, dan juga hijau mint. Dimana ini tuh mengartikan di kawasan Desa Cibiruetan ini ada pemukiman warganya juga. Ada lahan pertanian, lahan keringnya, dan juga yang warna hijau muda itu sebagai kawasan perkebunannya. Nah, itu merupakan persebaran wilayah yang ada di Desa Cibiruetan, Kecamatan Cileunyi. Jadi potensinya itu tuh yang tadi ada lahan pertanian, lahan kering, dan juga perkebunan serta pemukiman warga. Untuk Desa Cibiruetan sendiri ini sebetulnya untuk persebaran dari keterangan warnanya ini tuh mereka stabil gitu, tidak ada yang mendominasi, tidak kuning tidak mendominasi, hijau dan hijau mint pun tidak mendominasi, tapi jika dilihat dari sini tuh rata gitu, kuning ada, hijau muda ada, dan hijau mint juga ada. Nah, seperti itu. Dan tidak lupa yang komponen yang terakhir itu adalah adanya sumber dan tahun dalam pembuatan peta. Nah, ini biasanya itu ada di bawah. Ini tuh sumber pembuatan peta, sumbernya itu merujuk pada peta tahun berapa atau hasil kajian dari penelitian tahun berapa. Lalu ada tahun pembuatan petanya juga. Nah, ini tuh harus ada dalam peta agar memang terjamin gitu akurasi dan keaslian letak-letak wilayah dalam suatu peta, sehingga peta ini dapat dijadikan acuan dan dapat digunakan dengan semestinya. Ya, itulah materi kita mengenai peta lingkungan. Semoga kalian semua anak-anak bisa membaca peta dimulai dari sekarang ya. Kita berlatih untuk membaca peta dimulai dari memahami arah mata anginnya, lalu memahami legenda-legendanya, simbol-simbolnya, supaya kita mengetahui juga potensi dan persebaran apa yang ada di lingkungan kita. Sekian dulu dari Ibu. Nanti kita akan bertemu lagi. Semoga kita bisa mengupas mengenai peta lebih dalam lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.